Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sebelumnya telah disampaikan bahwasanya salah satu prinsip dalam bermuamalah adalah menghindari setiap jenis transaksi yang dilarang. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa surah keempat ayat 29. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum. Al-ayah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Khitab atau seruan ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Para ahli tafsir mengatakan alladzina yusaddiquna billahi wahdah, yaitu orang-orang yang dia membenarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta membenarkan kerasulan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amalu bisyara'ihi, serta mengamalkan seluruh syariat-syariat yang Allah dan Rasulnya gariskan. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang beriman, maka ada konsekuensi. Bukan hanya kita mengesahkan Allah, membenarkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga mampu untuk mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir mengatakan, tatkala Allah menyeru orang-orang beriman dalam Al-Quran, maka bisa memiliki dua makna. Pertama, bisa saja maknanya adalah perintah untuk melakukan sesuatu. Misalnya, di dalam Al-Quran ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, telah difardukan atas kalian ibadah shaum. Ayat ini memerintahkan atau berisi perintah untuk melakukan shaum. Yang kedua, boleh jadi maknanya adalah larangan untuk melakukan sesuatu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita bahas ini, yaitu surah An-Nisa ayat 29. Larangan apa? Yaitu larangan memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian sekali-kali memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Para ahli usul mengatakan bahwasanya terdapat sebuah kaidah yang mengatakan al-aslu fin nahyi lit tahrim. Pada prinsipnya setiap kata larangan, di sini Allah melarang, jangan kalian orang-orang beriman pada Allah dan Rasulnya apa? Memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Al-aslu linnahyi litahrim. Pada prinsipnya setiap kata larangan maknanya adalah haram. Ini menunjukkan bahwasanya memakan harta orang lain itu adalah perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa an takuna tijaratan an taradi minkum, kata Allah, kecuali perniagaan yang dilakukan berdasarkan unsur saling ridho satu sama lain. Syekh Tantawi di dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya makna kalimat al-batil. Di sini Allah katakan jangan kamu memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Apa maksud kalimat batil? Batil adalah kulun tasarruf, setiap bentuk muamalah atau transaksi yukhalifu syar', yang bertentangan dengan norma-norma syariah. Apa saja? Sebagaimana episode sebelumnya
dikatakan terdapat 4 jenis transaksi yang dilarang, yaitu riba, yang kedua gharar, setiap bentuk perjanjian, perikatan yang mengandung unsur ketidakjelasan, baik dari segi harga atau jenis barangnya. Yang ketiga adalah maisir atau qimar, setiap transaksi yang mengandung unsur spekulasi, perjudian. Dan yang keempat adalah doror, setiap transaksi yang dapat mengakibatkan pihak lain terzolimi. Yang pertama, riba. Bahwasanya di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalimatnya jelas dalam ayat tersebut. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Sehingga semua ulama sepakat, telah berijma bahwasanya setiap transaksi atau muamalah yang di dalamnya mengandung unsur riba, maka hukumnya batil. Tidak boleh seseorang dia melakukan transaksi yang mengandung unsur riba. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, yaitu sebuah kitab yang menjelaskan jenis-jenis dosa-dosa besar, memasukkan riba masuk dalam urutan teratas, yaitu dosa yang teratas. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Ijtanibu sab'al mubiqatin ghafilat," kata Nabi. Hendaklah kalian jauhi ya, dosa-dosa besar yang dapat mengakibatkan bahaya. Salah satunya adalah aklu riba, yaitu memakan transaksi riba. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba." Rasul melaknat orang yang dia memakan riba, yang menjadi perantara riba, saksi, juru tulis, dan semua yang terlibat dalam transaksi riba merupakan orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Al-Imam Ghazali mengatakan kalimat laknat maksudnya apa? Ketika seseorang dia melakukan sebuah dosa, ya, dia melakukan sebuah dosa dan dia tidak bisa keluar dari dosa tersebut, bahkan berpotensi dia melakukan dosa-dosa yang lain, maka ini pertanda orang tersebut dilaknat. Sekali lagi, Imam Ghazali mengatakan orang yang dilaknat itu apa? Ketika dia masuk ke dalam sebuah dosa, ya, dan dia sulit untuk keluar dari dosa tersebut, bahkan berpotensi dia melakukan dosa-dosa yang lain, maka pertanda orang ini adalah orang yang sedang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Nauzubillah. Allah memberikan solusi agar kita terhindar dari setiap transaksi riba, maka solusinya adalah al-bay', melakukan kegiatan muamalah berdasarkan prinsip jual beli. Artinya apa? Keindahan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Allah melarang sesuatu, pasti ada solusinya. Ketika Allah melarang perbuatan zina, maka solusinya adalah menikah. Tatkala Allah haramkan riba, maka solusinya adalah melakukan akad jual beli. Akad jual beli merupakan salah satu solusi agar kita tidak terjerumus ke dalam transaksi riba. Oleh sebab itu, hati-hati ketika seseorang dia melakukan perbuatan riba dalam transaksinya, maka Allah ancam dengan firman-Nya, "Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulihi." Tatkala seseorang dia melakukan kegiatan yang di dalamnya terdapat unsur riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fa illam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih." Siapa yang dia tetap melakukan kegiatan transaksinya berdasarkan transaksi ribawi,
ada unsur riba di dalamnya, maka Allah mengatakan fa'zanu biharbi minallahi wa rasuli, hendaklah dia diperingati dengan ultimatum peperangan oleh Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa dosa ini sangat besar, luar biasa. Sehingga apabila seseorang dia melakukan sebuah transaksi riba, maka perlu dia berhenti. Ya, perlu dia berhenti, kemudian dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak cukup di situ, ya. Maka tidak boleh lagi dia mengulangi setiap transaksi yang di dalamnya mengandung unsur riba. Kalau kita melihat riba dalam perspektif Al-Qur'an, bahwasanya ayat riba ini merupakan salah satu bentuk aplikasi dari mabda' at-tadaruj fi tatbiqil ahkam, yaitu prinsip penetapan hukum yang dilakukan secara gradual. Artinya apa? Bahwasanya ayat tentang riba diturunkan oleh Allah tidak secara sekaligus, diturunkan secara bertahap. Bahkan para ahli tafsir mengatakan ayat-ayat tentang riba itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 4 tahapan. Tahap pertama dalam surah Ar-Rum, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum minaz zakati turiduna wajhallah faulaika humul mud'afun. Apa saja yang kamu beri kepada orang lain dengan harapan apa yang kamu beri itu dibalas lebih oleh orang yang kamu beri, fala yarbu indallah, maka tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengatakan bahwasanya boleh jadi ada orang yang dia memberikan sesuatu pada orang lain dengan harapan orang yang diberi itu membalas kebaikannya, bahkan lebih berlipat-lipat kebaikannya. Dia berharap seperti itu. Maka apa yang dia berikan, fala yarbu indallah, tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Allah, wa ma ataitu minaz zakat turiduna wajhallah. Apapun yang kalian berikan berupa zakat yang betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul mud'afun, itulah yang akan berlipat ganda pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini memang terdapat kalimat riba, tapi sebagian ulama tafsir mengatakan maksud riba di sini maksudnya adalah hibah sawab, pemberian dengan niatan agar diberi kembali, sehingga belum jelas tentang keharamannya. Oleh sebab itu, maka muncullah atau turunlah tahapan yang kedua, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 160 dan 161 yang substansinya bahwasanya famizul minal ladina hadu, disebabkan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Apa? Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, sebaliknya, ya. Dan salah satunya apa yang Allah haramkan tapi orang-orang Yahudi halalkan, wa aklu riba, yaitu memakan transaksi riba atau melakukan kegiatan muamalah yang di dalamnya terdapat unsur riba. Dalam ayat ini pun di sini Allah sudah mulai mengatakan bahwasanya riba merupakan praktek yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sehingga kita sebagai umat Islam tidak boleh melakukan praktek muamalah yang di dalamnya mengandung unsur riba. Kenapa? Karena itu merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Tetapi di sini belum jelas riba apa atau riba seperti apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini hanya Allah menggambarkan bahwasannya riba itu adalah kebiasaan praktek orang-orang Yahudi dalam bermuamalah. Maka turunlah pada tahapan ketiga, yaitu di dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 130. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afatan. Hai orang-orang beriman. Nah, di sini sama ayatnya. Ketika Allah menyuruh orang-orang beriman, bisa saja
yaitu perintah untuk melakukan sebuah perbuatan atau larangan untuk melakukan sebuah perbuatan. Di sini apa? Maksudnya larangan untuk melakukan sebuah perbuatan. Apa larangannya? La ta'kulu riba ad'afan mudha'afatan. Janganlah kamu memakan riba atau melakukan transaksi riba ad'afan mudha'afah, yaitu yang bersifat berlipat ganda. Riba yang berlipat ganda. Sehingga terdapat sebagian ulama mengatakan bahwasanya riba yang diharamkan oleh Allah adalah riba yang berlipat ganda. Namun, perlu dipahami bahwasanya pendapat jumhur ulama atau pendapat terkuat, pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama, ayat ini tidak bercerita tentang hukum kebalikan atau mafhum mukhalafah. Artinya, kalau tidak berlipat ganda, tidak diharamkan. Tidak. Imam Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir mengatakan bahwasanya ayat ini merupakan bayanul waqi', sebuah penjelasan tentang fenomena atau kejadian yang pada saat itu terjadi. Di sini Allah sedang bercerita bahwasanya pernah terjadi ya di zaman Quraisy dulu gitu kan, orang-orang kafir Quraisy zaman jahiliyah dulu biasa melakukan riba itu sifatnya berlipat ganda. Bukan berarti kalau tidak berlipat ganda, kalau hanya 1%, 2% tidak riba, nggak apa-apa, bukan. Ayat ini tidak dipahami seperti itu. Tapi ayat ini untuk menjelaskan aspek historicalnya ada di sini. Bahwasanya kalau kamu ingin tahu kata Allah, transaksi yang biasa dilakukan, riba yang biasa dilakukan zaman jahiliyah, sifatnya berlipat ganda. Maka jangan dipahami hanya sebatas pada tahapan ketiga ini saja. Maka di sini Allah menurunkan pada tahapan terakhir tentang ayat tentang riba, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 275, 276, 277, 278, 279, khususnya pada ayat 278, 279. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa zaru ma baqiya minar riba. Di sini Allah mengatakan ittaqullah, bertakwa kalian pada Allah. Apa? Dengan cara apa kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala? Wa zaru ma baqiya minar riba. Ya, tinggalkanlah sisa-sisa dari transaksi riba. Profesor Muhammad Zuhail dalam tafsirnya Al-Munir, bahwasanya beliau menafsirkan sisa itu maknanya sedikit. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sedikit apapun transaksi yang di dalamnya ada unsur riba diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan sebagai konsekuensi dari ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita ingin menjadi hamba Allah atau pribadi yang takwa, mengaktualisasikan nilai-nilai ketakwaan dalam diri kita, maka kata Allah, "Wadzaru ma baqiya minar riba." Tinggalkanlah sisa-sisa riba tersebut. Ya. Kenapa? Karena dalam riba itu terdapat unsur eksploitasi, kezaliman. Sehingga Allah menutup ayatnya dengan kalimat la tazlimuna wa la tuzlamun pada ayat riba. La tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan kamu menzolimi dan jangan pula kamu mau dizolimi. Ini menunjukkan bahwasannya seharusnya sudah terjadi kesepakatan di antara kita semua bahwasanya tidak ada lagi yang berpendapat bahwasanya riba yang haram adalah riba berlipat ganda. Tapi seharusnya kita sepakati bersama bahwasanya sekecil apapun transaksi riba maka wajib untuk kita tinggalkan. Karena ini merupakan tahap terakhir. Tidak ada lagi tahapan setelah ini. Ini merupakan penutup ayat tentang riba. Yang merupakan kata para ulama tahapan yang memberikan kejelasan status hukum riba, memberikan kepastian hukum bahwasanya sekecil apapun riba di dalam kegiatan bermuamalah wajib untuk ditinggalkan. Hadirin pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis kegiatan transaksi yang kedua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika transaksi tersebut mengandung unsur maisir, spekulasi, perjudian. Ciri dari sebuah transaksi yang di dalamnya ada perjudian adalah ada muqamarah,
ada harta yang ditaruhkan, ada ghalib, ada maghlub, ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Ya, di sini kita pahami bahwasanya ada harta yang ditaruhkan. Siapa yang menang, maka dia akan mendapatkan harta tersebut. Ini bersifat spekulasi. Dilarang dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. Innamal khamr wal maisir wal azlam wal ansab rizsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, berhala, mengundi nasib, ya, mengundi nasib itu merupakan rijsun min amali syaitan, perbuatan kotor karena merupakan perbuatan syaitan. Fajtanibuh, kata Allah, jauhi khamr, perjudian dan sebagainya. Kenapa? La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Ayat ini mengindikasikan bahwasanya kesuksesan seorang itu ditandai dengan sejauh mana dia mampu untuk mengindahkan syariat Allah dengan cara menghindari segala sesuatu yang Allah larang. Yang ketiga, yang termasuk transaksi yang dilarang adalah gharar. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, naha Rasulullah SAW an bail gharar. Nabi SAW melarang setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur gharar. Apa? Ketidakjelasan dalam transaksi yang mengakibatkan adanya kerugian bagi salah satu pihak. Ketidakjelasan itu bisa berupa apa? Tidak jelas barang yang diperjualbelikannya, tidak jelas harga, tidak ada kesepakatan mengenai harga dan barang yang diperjualbelikan. Maka ketidakjelasan ini berpotensi memicu adanya niza, konflik. Kenapa? Karena salah satu pihak dirugikan. Dan yang terakhir, yang termasuk transaksi yang batil sebagaimana penafsiran para ulama terhadap surah An-Nisa, surah keempat ayat 29, bahwasanya adalah transaksi yang mengandung unsur doror. Apa doror? Setiap transaksi yang membahayakan. Boleh jadi ketika kita melakukan transaksi tersebut, ada pihak lain yang terzolimi. Misalnya, ada transaksi berbentuk ghish, ya, penipuan. Ya, dia melakukan bentuk muamalah yang di dalamnya ada unsur penipuan. Ya, ada tadlis, penyembunyian barang yang cacat. Dia tidak menjelaskan tentang kecacatan barang tersebut, maka ini zalim. Ada lagi unsur tatfif. Bahkan dalam Al-Quran ada surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, kata Allah. Celaka orang-orang yang dia mengurangi timbangan. Ya. Ini merupakan transaksi doror yang boleh jadi ada pihak lain yang terzolimi. Ihtikar, penimbunan. Bahkan Nabi mengatakan, la yahtakir ilal khati. Tidaklah orang yang dia melakukan penimbunan kecuali dia berdosa. Ini menunjukkan bahwasanya dalam muamalah jangan pernah kita masuk ke dalam bentuk transaksi-transaksi yang batil. Apa? Kesimpulannya 4, yaitu transaksi yang batil adalah transaksi yang di dalamnya mengandung unsur riba, adanya ziyadah. Riba itu tambahan dalam hutang piutang tanpa adanya kompensasi. Yang kedua, adanya gharar, ketidakjelasan, baik dalam harga, barang, atau yang lainnya. Adanya unsur spekulasi, perjudian, ada harta yang ditaruhkan, ada menang dan kalah. Yang terakhir, adanya unsur doror, yaitu setiap bentuk transaksi yang boleh jadi dapat mengakibatkan ada pihak lain yang terzolimi akibat transaksi tersebut. Itulah hadirin, bahwasanya bermuamalah sebaiknya kita betul-betul mengikuti syariat yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, agar setiap bentuk muamalah kita, setiap bentuk transaksi kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.